selesai di kanon dan pada akhir abad ketiga, sebelum kedatangan tulisan-tulisan palsu itu. Konfirmasi tulisan dengan bacaan Nabi, sama apa tidak di cross check supaya tidak terjadi manipulasi. Kenapa? Karena kitab suci tidak pedoman. Sekarang Alkitab kita tanya, kapan ditulis? Lalu siapa tokoh yang menerima Alkitab? Alkitab ditulis bukan pada zaman Nabi Isa masih hidup, tapi sudah sekian puluh tahun, bahkan sekian ratus tahun. Yesus sudah tidak ada di dunia ini, baru ada pembukuan Alkitab. Terus bagaimana seorang penulis akan mengkonfirmasi kepada yang menerima wahyu itu? Maka kemungkinan terjadi manipulasi sangat mungkin. Sebab yang namanya wahyu itu haruslah dari Tuhan, tidak boleh dari rekayasa atau karangan manusia. Berbeda. Dua itu kriteria, dan Alkitab buku menerima saya di situ. Cinta, manipulasi tidak mungkin terjadi sekalipun itu ditulis oleh manusia. Kenapa Bapak Ustadz? Karena Alkitab adalah firman Allah. Nah, sebelum saya membahas tentang firman Allah ya Bapak Ustadz, Bapak Ustadz terlebih dahulu harus memahami apa itu wahyu. Jadi, kami orang Kristen itu tidak mempercayai, terkhususnya saya pribadi, mempercayai wahyu itu diturunkan langsung oleh Tuhan. Pertanyaannya, kalau diturun langsung oleh Tuhan, siapa yang melihat? Apakah Bapak Ustadz mau menjawab malaikat? Lalu, siapa saksi yang melihat malaikat? Kalau ada orang, ya kan, terus siapa saksi yang melihat orang tersebut menerima wahyu dari malaikat? Itu kan lebih tidak jelas, itu kan lebih tidak mendukung ya Bapak Ustadz. Tapi Alkitab kami Bapak Ustadz, sekalipun ditulis oleh manusia, banyak saksi, banyak penulis, dan Alkitab itu adalah firman Allah. Oke, saya akan menjelaskan wahyu kepada Bapak Ustadz. Definisi wahyu Bapak Ustadz, wahyu itu adalah pengungkapan kepada orang lain tentang perkara yang belum diketahui sebelumnya. Dalam bahasa Yunani, istilah wahyu itu adalah apokalipsis, yang berarti penyataan atau pengungkapan. Penggunaan istilah ini terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 10. Dibaca ya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Lalu kita baca lagi dalam Galatia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Kita masuk lagi dalam Efesus ya Bapak Ustadz. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa perlunya manusia itu memperoleh wahyu? Alasannya manusia memerlukan wahyu itu untuk satu, pengetahuan tentang Allah. Bapak Ustadz bisa membuka Alkitab di dalam 1 Korintus 2 ayat 10-11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terjadi dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh. Kemudian alasan yang kedua adalah pengetahuan tentang asal usul manusia waktu lampau. Kemudian alasan ketiga, pengetahuan tentang tanggung jawab setiap pribadi kepada Allah. Apabila Allah ada dan kita sebagai makhluk ciptaannya, maka hal itu berarti bahwa sebagai makhluk ciptaan kita bertanggung jawab kepada Allah. Namun apa tanggung jawab kita kepada Allah hanya dapat diketahui melalui wahyu atau revelation. Sekarang kita masuk dalam klasifikasi wahyu. Itu ada dua ya Bapak Ustadz, ada wahyu umum, general revelation, dan wahyu khusus, special revelation. Wahyu umum adalah Allah telah menyatakan dirinya melalui banyak hal, misalnya melalui ciptaannya. Bapak Ustadz bisa lihat ya dalam Roma pasal 1. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Kemudian ayat yang ke-20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari kalian sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Lalu Bapak Ustadz bisa buka dalam Mazmur pasal 19 ayat 1-2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi Bapak Ustadz sudah tahu bukan, wahyu umum itu melalui ciptaannya, melalui pemeliharaannya. Bapak Ustadz bisa membaca dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 7. Kemudian melalui kesadaran manusia tentang adanya Allah, yaitu Bapak Ustadz bisa baca dalam Kejadian pasal. Lalu apa itu wahyu khusus atau special revelation? Wahyu khusus artinya bahwa Allah telah menyatakan dirinya melalui kitab suci atau di dalam Yesus Kristus. Alkitab sebagai wahyu khusus dari Allah. Pernyataan Alkitab ya, bahwa kitab suci adalah wahyu dari Allah, itu terlihat melalui banyak hal. Pertama, melalui pernyataan langsung atau direct statement. Silakan baca Kejadian 15 ayat 1. Istilah Allah bersabda atau berfirman itu ditemukan beribu kali Bapak Ustadz. Silakan baca 1 Raja-Raja 17 ayat 14, 1 Tesalonika 5 ayat 15, 1 Korintus 11 ayat 23. Kedua, kata-kata yang diucapkan oleh penulis Alkitab sebagai manusia dianggap atau disamakan dengan kata-kata dari Allah. Ibrani 1 ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayannya menjadi nyala api. Perhatikan ya, kata ia berkata. Ia berkata, di situ adalah Allah. Di situ ayat ini ya, di dalam ayat ini terlihat bahwa ucapan Allah tersebut sebenarnya adalah kutipan dari Mazmur yang ditulis oleh manusia, yaitu Daud. Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan, Tuhan besar, YHWH. Ia berkata kepadaku, anak-anakku, engkau telah kuperanakan hari ini. Lalu Alkitab sebagai wahyu khusus dari Allah. Pernyataan Alkitab bahwa kitab suci adalah wahyu dari Allah itu terlihat dari hal yang ketiga, yaitu Yesus Kristus membuktikan atau menguatkan tentang kitab suci perjanjian lama sebagai firman Allah, walaupun ditulis oleh manusia. Oke Bapak Ustadz.
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi, Alkitab walaupun ditulis oleh manusia, tetapi Alkitab adalah firman Allah. Bukti-bukti yang menguatkan bahwa Alkitab adalah wahyu ilahi atau wahyu Allah. Satu, bukti penggenapan nubuat Alkitab. Itu ada nubuat tentang bangsa Israel, nubuat tentang Yesus Kristus dalam Kejadian 3 ayat 15. Itu yang disebut sebagai Injil pertama atau proto-evangelium. Kemudian Kejadian 12 ayat 3. Itu dari satu bangsa. Lalu Kejadian 49 ayat 10 itu dari suku Yehuda. Masuk Yesaya pasal 7 ayat 14, lahir dari seorang perawan. Kemudian Mika 5 ayat 1 di kota Bethlehem. Itu semua sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Kemudian bukti kedua lagi, itu kesatuan Alkitab. Alkitab ditulis oleh kira-kira 1500 tahun dan terdiri dari 66 kitab. Namun terlihat kesatuan berita. Nah, ada 3 benang pengikat yang mempersatukan Alkitab. Siapa-siapa itu? 1, pribadi Yesus Kristus. 2, rencana dan karya penyelamatan manusia. 3, roda perjalanan sejarah dunia. Lalu, ketetapan Alkitab dalam melaporkan perkara-perkara yang menyangkut bidang ilmu pengetahuan seperti sejarah dan sains. Kemudian pertanyaannya, bagaimana Allah menyampaikan wahyunya? Silakan buka Ibrani pasal 1 ayat 1. Di situ dinyatakan bahwa Allah telah berbicara melalui berbagai cara. Ia berbicara dengan cara percakapan langsung, Keluaran 19 ayat 9, langsung kepada siapa? Langsung kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Musa, kepada Yosua, kepada Samuel, kepada Nabi Nathan, kepada Daud. Juga langsung kepada Elia dan kepada Yeremia. Kemudian Allah menyampaikan wahyunya itu dengan cara Allah berbicara kepada manusia dengan perantaraan malaikat. Kejadian 18 ayat 19, Daniel 9 ayat 21 sampai 27, Lukas 1 ayat 11 sampai 20, 26 sampai 7, Lukas pasal 2 ayat 16, Matius 28 ayat 5 sampai 7, Kisah para Rasul 8 ayat 26. Lalu Allah berbicara kepada manusia melalui penglihatan, vision, Yeremia 6 ayat 1. Penerima penglihatan dalam hal ini itu terlihat aktif. Lalu cara Allah menyampaikan wahyunya, Allah berbicara kepada manusia melalui mimpi. Kejadian 28 ayat 12, 1 Raja-Raja 3 ayat 5, Matius 1 ayat 20. Dalam mimpi juga berbeda dengan penglihatan karena penerima mimpi kelihatan pasif ya Bapak Ustaz. Kemudian Allah berbicara kepada manusia melalui mulut keledai. Bilangan 22 ayat 28. Allah berbicara kepada manusia melalui alam ciptaannya. Mazmur 19, Kisah para Rasul 4 ayat 15 sampai 17, Roma pasal 1 ayat 18 sampai 20. Kemudian Allah berbicara kepada manusia melalui bisikan suara hati. 1 Raja-Raja 19 ayat 11, 1 Raja-Raja 19 ayat 12, Mazmur 32 ayat 8. Lalu bagaimana cara Allah menyampaikan wahyunya? Allah berbicara kepada manusia melalui teofani atau kristofani, yaitu Allah nampak kepada manusia atau Allah menampakkan diri kepada manusia dalam bentuk manusia. Teofani adalah penampakan Yesus pada masa pra Bethlehem. Jadi Bapak Ustaz bisa baca Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai 30, Kejadian 48, Keluaran 3 ayat 2, Keluaran 14 ayat 19. Kita masuk dalam pengilhamannya Bapak Ustaz. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ini mengajarkan 3 hal. 1, asalnya kitab suci, yaitu melalui pengilhaman Allah, sekalipun ditulis oleh manusia ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Di dalam terjemahan aslinya itu, segala tulisan diilhamkan Allah, tidak ada kata yang. Kemudian, apa sih faedah kitab suci itu? Faedah kitab suci yang memberi hikmat, menuntun kepada keselamatan, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Yang ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Sifat kitab suci itu adalah benar dan berkuasa. Sifat ini merupakan kesimpulan dari fakta bahwa setiap kata dalam kitab suci itu dinafaskan oleh Allah. Ilham artinya dinapaskan atau dihembuskan. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21, ayat ini mengajarkan 2 hal juga. 1, firman Tuhan itu tidak dihasilkan oleh kehendak manusia, Bapak Ustaz. Kemudian, implikasi dari kebenaran ini, kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak manusia. Lalu, hal yang terakhir yang kita dapatkan dari 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 itu, para penulis kitab suci itu didorong oleh Roh Kudus. Istilah didorong artinya digerakkan, move. Bahasa Yunani itu pheromenoi. Lalu, bukti eksternal tentang kitab suci yang diilhamkan Allah. 1, dibuktikan melalui kesatuan beritanya. Alkitab ditulis mencakup kira-kira 1500 tahun, melewati 40 generasi, oleh kurang lebih 40 penulis yang mempunyai latar belakang atau kehidupan yang berbeda-beda dan menulis di tempat yang berbeda-beda serta bahasa yang bervariasi. Namun mereka diikat oleh berita yang satu, yaitu penebusan manusia oleh Allah, dan itu telah digenapi oleh Yesus Kristus. Kemudian bukti kedua yaitu melalui sirkulasinya. Ketiga, dibuktikan melalui penerjemahannya. Keempat, itu dibuktikan melalui survivalnya atau kelangsungan hidup walaupun melewati usaha-usaha pemusnahan. Survivalnya terlihat dalam aspek waktu, penganiayaan, kritikan. Kemudian bukti kelima dibuktikan melalui ajaran. Keistimewaan ajaran Alkitab itu terlihat pada 1, nubuatan Alkitab yang digenapi. Kemudian sejarah yang dilaporkannya itu adalah akurat. Tokoh-tokoh yang ditulisnya tidak menyembunyikan kelemahan dan kekurangan mereka, misalnya Daud, Musa, Petrus. Kemudian dosa-dosa umat dikecam, dosa bapak-bapak beriman. Kejadian 12 ayat 11 sampai 13, Kejadian 49 ayat 5 sampai 7. Kemudian Matius 8 ayat 10 sampai 26. Kemudian ketidakharmonisan dalam jemaat itu diungkapkan. Kemudian dibuktikan melalui pengaruhnya terhadap literatur lainnya. Jadi, arti diilhamkan itu adalah
Jadi arti diilhamkan itu adalah Allah meniupkan sesuatu ke dalam. Penegasannya adalah para penulis manusiawi memang menuliskan, tetapi semuanya dinafaskan oleh Allah. Apakah bagi Bapak Ustadz ini tidak mungkin? Kemudian seluruh Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar, menegur, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Kemudian di dalam 2 Petrus 1 ayat 21 ya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Tulisan itu bukan atas kemauan mereka sendiri, ya Bapak. Walaupun ditulis oleh manusia, tetapi itu diilhamkan Allah. Kemudian Allah juga tidak hanya mewahyukan gagasan, tapi juga berperan dalam pemilihan kata. Contoh 1 Korintus 2 ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi pengilhaman itu adalah tindakan Allah mengawasi sedemikian rupa sehingga para penulis Alkitab itu menyusun dan mencatat tanpa kekeliruan pesannya kepada manusia dalam bentuk kata-kata pada penulisan asli atau autografnya. Bapak Ustadz sudah paham? Apakah para penulis tidak pernah bertemu dengan yang pemberi wahyu? Bagaimana cara Allah menyampaikan wahyunya? 1. Allah berbicara dengan cara percakapan langsung. Keluaran 11 ayat 9. Keluaran 19 ayat 9 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu. Apabila aku berbicara dengan engkau dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Kemudian berbicara langsung kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Kemudian berbicara langsung kepada Musa. Tadi kan Bapak bilang si penulis tidak pernah bertemu dengan yang pemberi wahyu, ya kan? Nah, ke-10 firman. Allah memerintahkan, menyuruh Musa untuk menulis ke-10 firman. Kemudian kita buka lagi ke Keluaran pasal 17. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Kemudian Allah berbicara langsung kepada Yosua. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9, silakan dibaca ya. Ini tuh sampai di sini. Kemudian kepada Samuel, berbicara langsung kepada Samuel, 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 14. Nih, Samuel terpanggil. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Baca tuh sampai selesai. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 14. Kemudian Allah juga berbicara langsung kepada Nabi Nathan dan Daud. 2 Samuel ya. Tuh. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Baca ya sampai selesai. Kemudian Allah berbicara kepada manusia dengan perantaraan malaikat. Kejadian 18 ayat 19. Kemudian Allah juga berbicara kepada manusia melalui penglihatan. Yeremia 6 ayat 1. Tapi penerima penglihatan itu dalam hal yang tampak aktif. Kemudian Allah berbicara kepada manusia. Kemudian Allah berbicara kepada manusia melalui mimpi. Kejadian 28 ayat 12. Dalam mimpi itu berbeda dengan penglihatan ya, karena penerima mimpi itu pasif. Kelihatan pasif. Kemudian Allah berbicara kepada manusia melalui mulut keledai. Bilangan 22 ayat 28. Allah berbicara kepada manusia melalui alam ciptaannya. Mazmur 19, Kisah Para Rasul 14, dan masih banyak ayat lainnya. Kemudian Allah berbicara kepada manusia melalui bisikan suara hati. 1 Raja-Raja 19 ayat 11. Mazmur 32 ayat 8. Kemudian Allah berbicara kepada manusia melalui teofani atau kristofani. Apa itu teofani atau kristofani? Allah nampak kepada manusia atau Allah menampakkan diri kepada manusia dalam bentuk manusia. Jadi Bapak Ustadz bisa buka dalam Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai 30. Jadi itulah cara Allah menyampaikan wahyunya kepada manusia. Pertanyaannya, apakah para penulis kitab suci Bapak Ustadz pernah bertemu langsung juga dengan sang pemberi wahyu? Ayo dijawab coba Bapak Ustadz. Adakah manusia yang bisa bertemu langsung dengan Allah, atau bukankah kita ini manusia yang berdosa? Bagaimana kita bisa melihat dia? Atau ada yang tidak berdosa? Nah, jadi itulah cara Allah, bagaimana cara Allah menyampaikan wahyunya kepada umat-umatnya. Oke Bapak Ustadz, jadi tidak gugur hanya Bapak Ustadz yang tidak memahami isi Alkitab dengan baik.